Mancing ikan di atas kapal, angin kencang sangat menantang. Perpu Cipta Kerja menjadi isu yang krusial, banyak yang setuju, tapi juga banyak yang menentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pun para pemerhati konstitusi yang sedang berbahagia, izinkanlah kami dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan saya, Febriani Astuti, selaku pembicara pertama, Erin Rianti Ramadhani selaku pembicara kedua, dan Tia Rizky Aulia selaku pembicara ketiga. Di mana dalam konteks perdebatan yang akan kami bahas nantinya ialah terkait pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Setiap diberlakukannya suatu perpu yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan menimbulkan berbagai perdebatan serta pro dan kontra dari berbagai kalangan. Jika melihat pada keadaan perekonomian global yang terus-menerus diterpa tantangan stagflasi dan dapat memicu terjadinya resesi, kondisi yang seperti inilah yang biasa disebut dengan the perfect storm. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global, tantangan yang dihadapi adalah mulai dari pandemi COVID-19, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan pandemi, perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Berbicara mengenai keadaan perekonomian global tersebut secara tidak langsung akan berpotensi berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Melihat keadaan tersebut, maka muncullah respon dari pemerintah yang menciptakan sebuah produk hukum berupa Perpu Cipta Kerja. Penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah perpaduan antara kebutuhan mendesak atas ancaman ketidakpastian global baik yang terkait dengan ekonomi maupun geopolitik dan perlu adanya suatu kepastian hukum. Seiring berjalannya waktu, guna mengantisipasi dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi, harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk pembuatan standar kebijakan untuk peningkatan daya transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengesahan Perpu Cipta Kerja ini menjadi undang-undang tersebut sangat urgent dalam mencegah terjadinya krisis perekonomian dan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat melalui deregulasi, penyederhanaan regulasi investasi, ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Lebih lanjut, terdapat manfaat penting dari pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai undang-undang khususnya terkait dengan ease of doing business yang ada di Indonesia. Menurut sudut pandang saya, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan salah satu langkah mitigasi dari dampak kerentanan perekonomian global yang berpotensi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Ibarat kata, mencegah lebih baik atau lebih bagus daripada memadamkan kebakaran. Meskipun kontroversial dan dihadapi dengan beberapa protes dari berbagai kelompok, mestinya sebagai warga negara yang baik menurut pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tentunya kita harus menghargai dan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lex recit superflua, punyantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Apabila berbicara mengenai Perpu, pasti memiliki prosedur yang membuat dikeluarkannya Perpu tersebut. Berdasarkan pasal 22 UUD NRI tahun 1945, yaitu dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Meskipun kegentingan memaksa merupakan hak subjektif Presiden, namun terdapat kriteria kegentingan memaksa yang dapat merujuk pada putusan MK nomor 138/PUU 7 tahun 2009, yaitu salah satunya terjadi kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
pembicara pro tidak memahami arti dari kekosongan hukum, yang mana saat ini tidak ada kekosongan hukum sebab hingga saat ini masih terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih tetap berlaku di Indonesia. Dalam amar putusan MK nomor 91/PUU 18 tahun 2020, MK menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menilai metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas. Apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan perbaikan? Selain itu, dengan adanya putusan tersebut, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 masih tetap berlaku, sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Artinya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 masih berlaku sampai dilakukan perbaikan hingga November 2023. Jangka waktu tersebut sangat cukup untuk melakukan perbaikan, bukan justru mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Sehingga Perpu Cipta Kerja dinilai dibuat secara tergesa-gesa yang seakan meninggalkan kesan bahwa pemerintah melarikan diri dari permasalahan yang seharusnya diselesaikan. Kemudian, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, serta bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan tersebut dinilai cacat formil dan menghilangkan fungsi legislasi DPR. Perpu Cipta Kerja ini juga melanggar hak konstitusional yang tidak sesuai dengan pasal 28E ayat 3 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang mana dalam pembentukan Perpu Cipta Kerja tersebut, masyarakat tidak mendapatkan haknya dalam mengeluarkan pendapat dan mendapat kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini berarti Perpu Cipta Kerja justru seperti dijadikan manuver politik pemerintah setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana pekerjaan alih daya hanya diperbolehkan dalam bidang jasa pembersihan, keamanan, catering, jasa minyak dan gas pertambangan, serta transportasi. Sementara dalam Perpu Cipta Kerja pasal 81.19 sampai dengan 21 tidak ada ketentuan ihwal bidang kerja alih daya yang diperbolehkan, sehingga membuat semua jenis pekerjaan rawan dialihdayakan. Hal tersebut berarti adanya pasal yang bertentangan satu sama lain. Contoh lainnya, pada Perpu Cipta Kerja pasal 184B tertulis bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Akan tetapi, pada pasal berikutnya, yaitu pasal 185 berbunyi, dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pembuatan Perpu dilakukan dengan jangka waktu yang singkat dan tidak adanya pembahasan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi serta pemerintah menghilangkan fungsi legislasi dari DPR. Maka dari itu, Perpu Cipta Kerja ini dinyatakan suatu pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan DPR. Dewan Juri yang terhormat pun para pemerhati konstitusi. Dengan demikian, Perpu Cipta Kerja telah bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang ada, serta adanya unsur oligarki politik terhadap Perpu tersebut, sehingga Perpu tersebut tidak layak menjadi undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyimpulkan benang merah terkait mosi pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah perpaduan antara kebutuhan mendesak atas ancaman ketidakpastian global yang merupakan sebuah produk hukum berupa Perpu Cipta Kerja, baik yang terkait dengan ekonomi maupun geopolitik, dan perlu adanya kepastian hukum. Fakta penolakan masyarakat sejak terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi undang-undang sampai saat ini masih terus banyak terjadi.
Atas kondisi tersebut, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi rujukan untuk menguji bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 yang inkonstitusional dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga menegaskan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu sebenarnya secara material adalah undang-undang. Bajunya peraturan pemerintah, tetapi isinya adalah undang-undang, yaitu undang-undang dalam arti material atau within material zin. Dengan demikian, Perpu itu sebagai undang-undang dalam arti material itu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana mestinya. Putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Bersyarat dalam arti tidak diberlakukan terlebih dahulu selama 2 tahun. Namun selama masa tidak diberlakukannya itu mengalami perbaikan. Perbaikan yang dimaksud yaitu berdasarkan hukum acara yang ada di dalamnya, harus ada kaitan bahwa Omnibus Law masuk di dalam tata hukum Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah kemudian memperbaiki dulu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Selanjutnya, materi dalam Perpu ini tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun prosedurnya harus diulang bahwa harus ada ketentuan bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses registrasi. Terima kasih.